Itu banyak orang yang mengatakan yang di luar Islam tuh yang mengatakan pada saya bahwa kamu nggak bisa menggunakan akalmu saja, gitu. Itu kamu hanya mengandalkan kekuatan manusia. Gitu. Nggak diurapi Roh Kudus kali. Ini nih. Tunggu sebentar, Roh Kudus yang mana nih sekarang ini ya? Kalau Roh Kudus, berapa Roh Kudus? Nah gitu kan? Ya sekarang gini logikanya kok. Kalau misalnya Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri ya. Roh Allah itu mengirimkan nabi-nabinya dari mulai Adam sampai dengan Isa. Kita meyakini Isa dan meyakini Nabi Muhammad. Ada benang merahnya sebetulnya, yaitu ajarannya sama. Pesannya satu ya. Pesannya sama, yaitu mereka mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Agama Kristen merupakan agama yang terkenal dengan agama yang penuh janji manis. Apa yang tim Studio Islam katakan banyak sekali dikatakan oleh para mu'alaf yang sudah sadar karena selama ini ternyata mereka tertipu oleh agama tersebut. Ilustrasi janji manis agama Kristen ini bisa dikategorikan seperti ini. Nah, tiba-tiba kita disodorkan suatu kenyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang mana dia adalah jelas-jelas manusia. Gitu. Naik pangkat. Jelas-jelas manusia, ya. Jelas-jelas manusia dan itu bukan Allah, gitu. Dan itu adalah Tuhan, tapi itu dinyatakan adalah Tuhan. Sekarang yang beda sendiri ini dinyatakan sebagai Roh Kudus. Nah, ketika kita tidak mempercayai itu, kita dikatakan Roh Kudus lari dari kita. Sekarang saya tanya sih, ini Roh Kudus yang mana nih sekarang? Kan gitu kan? Assalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat netizen. Jumpa kembali dengan kami, tim Studio Islam Channel edukatif yang menyajikan fakta dan peristiwa seputar dunia Islam dan dunia kristologi. Semoga kalian gak bosan ya, sahabat netizen, menyimak tayangan-tayangan di channel kami ini. Oh ya, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan urusannya, dan dimudahkan pula rezekinya. Sahabat netizen, ada sebuah video lucu dari seorang pendeta yang mencoba mengkritisi Al-Quran. Bahkan dirinya menentang sejumlah ayat atau sejumlah isi di dalamnya. Seakan-akan pendeta ini lebih paham dari Ahlul Quran. Dasar koplak. Kita bisa melihatnya di dalam surat Maryam ayat 17. Apa yang dikatakan di dalam surat Maryam ayat 17 ini? Saya bacakan artinya. Maka ia mengadakan tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, ya. Jadi kami ini adalah Allah, mengutus roh Allah, roh kami kepadanya, kepada Maryam. Maka roh itu ya, ia menjelma di hadapan Maryam, di hadapannya manusia yang sempurna, ya. Jadi di sini kita lihat ada Allah, kami mengutus roh kami. Jadi ada Allah dan ada roh Allah. Kemudian roh itu menjelma menjadi manusia yang sempurna. Jelas ya, menjadi manusia yang sempurna. Nah, mari kita lihat di dalam ayat yang 18. Ya, surat Maryam ayat 18 berkata begini. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Oke, ayat 19. Ya, surat Maryam ayat 19 berkata apa? Nah, ia berkata, nah ini Jibril ini tidak ada, ya. Di dalam teks bahasa Arab tidak ada di situ ditulis Jibril, ya. Tetapi dia berkata, kala innama ana rasulur rabbiki li ahaba, ya. Jadi lihat, dia, siapa dia di sini? Bukan Jibril, ya. Pusing kali ya kok. Bukan malaikat Jibril, tetapi dia di sini adalah roh kami, rohnya Allah yang tadi sudah menjelma menjadi manusia sempurna, ya. Jadi hapus ini kata Jibril, ya. Saya tidak menggunakan ini karena ini ditambahkan oleh tangan-tangan kotor manusia. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Quran terjemahan bahasa Indonesia sudah direvisi, ya. Tidak ada. Oke. Sahabat netizen, jadi beginilah jika ada umat Kristen tulen yang membaca Al-Quran sekaligus mengkritisinya. Para bapak pendeta, biar kami tim Studio Islam bantu ya untuk menjelaskan tentang Al-Quran, surah Maryam yang kalian kritisi untuk
disebarkan kepada jemaat gereja kalian. Baik, kami akan coba bantu dari Quran Surah Maryam ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fi kitabi Maryam idzan tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Artinya, ceritakanlah hai Muhammad kisah tentang Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Di sini ada kata di dalam kurung, yakni Nabi Muhammad, karena makna ayat tersebut untuk diceritakan kepada manusia. Lalu siapa manusia yang diperintahkan untuk menceritakan? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kenapa ada kata di dalam kurung sebagai bentuk penjelasan dan titik terang dalam bentuk keterkaitan tokoh dan makna ayat yang dimaksud dalam sebuah kejadian. Begitu juga ketika Jibril sebagai bentuk penjelasan roh kami, roh yang berasal dari Allah yang berkata dan menjelma sebagai manusia, kemudian bertemu dengan Maryam, dialah malaikat Jibril. Al-Quran menjelaskan semua perihal Roh Kudus atau Ruhul Kudus adalah gelar bagi malaikat Jibril. Sementara di dalam agama kalian, Roh Kudus justru malah menjadi Tuhan karena tidak memiliki penjelasan apapun dari Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Tim Studio Islam jadi penasaran bagaimana pendeta ini mempelajari Al-Quran. Mari kita lanjutkan. Dia, yaitu roh kami tadi yang menjadi manusia sempurna, berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Anda lihat ada roh kami, roh Allah, ada kami, kemudian ada roh kami, rohnya Allah, memberikan Isa Al-Masih di dalam kandungan Maria. Ya. Oke, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Ayat 21. Nah, dia berkata, nah ini ditaruh lagi kata Jibril. Tidak ada kata Jibril di sini ya. Kala kazalik ya. Tidak ada kata Jibril. Ini ditambahkan. Ya, Anda harus marah kepada orang-orang yang menambahkan kata yang tidak ada di dalam bahasa Arabnya ya. Jangan marah kepada saya, marah sama mereka ini yang menambahkan. Tidak ada kok kata Jibril, taruh Jibril. Loh. Kok malaikat Jibril yang memberikan anak lelaki kepada Maryam alaihissalam? Padahal malaikat Jibril hanya mengabarkan saja loh ya Pak Pendeta, bahwa Allah akan memberikan kepada Maryam sesuai dengan ayat 21, yakni malaikat Jibril mengatakan, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku dan agar kami menjadikannya sebagai tanda kebesaranku bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Korelasi ayat ini kita bisa lihat di dalam Quran Surah Yasin ayat 82. Yang artinya, sesungguhnya ketetapannya jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Begitu ya Pak Pendeta. Allah cukup dengan berfirman, jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Dan mengandunglah ibunda Maryam di ayat 21. Namun, pasti pendapat pendeta ini berbeda. Pastinya dia akan menjadikan Al-Quran sebagai trinitas untuk mendukung ketuhanan mereka. Mari kita dengarkan statement dari Pak Pendeta berikut ini. Jadi dia, yaitu roh kami yang sudah menjelma menjadi manusia, berkata, menjadi manusia sempurna tadi itu berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami Allah menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dari Allah. Jadi kehadiran Isa Al-Masih itu adalah rahmat dari Allah dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jelas sekali ya. Jadi kita lihat tadi di dalam ayat 17, di dalam surat Maryam ayat 17 sudah sangat jelas sekali bahwa ada Allah ya, kami mengutus roh kami, lalu roh itu memberikan anak
laki-laki yang suci kepada Maryam. Nah, kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nisa ayat 171. Coba kita lihat An-Nisa ayat 171. Dikatakan apa di situ? Saya langsung saja saya lompat ya terjemahannya. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Jadi utusan Allah ya. Dan utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan ruh darinya, ruh dari Allah. Jadi Al-Masih itu adalah kalimatnya Allah dan ruh dari Allah. Ini bukan kun fayakun ya. Ya, ini bukan kun fayakun, tetapi ini kalimat Allah, firman-Nya Allah dan ruh dari Allah. Nah, nampak di sini seolah-olah ada tiga ya. Ada Allah, ada kalimat Allah dan ruh dari Allah. Nah, tetapi di sini sudah ditegaskan, janganlah kamu mengatakan tiga. Ya, janganlah kamu mengatakan tiga. Ya, janganlah kamu mengatakan tiga. Benar, jangan katakan tiga, karena sesungguhnya meskipun kelihatannya ada tiga, ada Allah, ada ruh dari Allah, dan kalimatnya Allah itu, tetapi sejatinya itu berasal, bersumber dari Allah yang esa. Jangan katakan itu tiga, karena baik kalimat Allah maupun ruh dari Allah itu adalah satu, itu esa gitu. Ya, oke? Nah, itulah sebabnya kalau Anda perhatikan, jadi Al-Masih yang ada kalimat Allah dan ruh dari Allah itu di dalam ayat 172, dikatakan apa? Bahwa Al-Masih yang adalah kalimat Allah dan ruh Allah itu sekali-kali tidak enggan Na'udzubillah summa na'udzubillah. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Begitulah cara para pendeta untuk membenarkan keyakinan mereka dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran alias cocokmologi. Meskipun tidak nyambung, yang penting jadi sebuah konten yang menyesatkan tentunya. Sebab itu, agama mereka ini agama penyesatan, bukan saja dari kitab suci mereka sendiri, namun bahkan penyesatannya sampai merambah ke Al-Quran yang mereka buat untuk cocokmologi dalam rangka pembenaran terhadap doktrin sesat Trinitas. Jadi jangan heran ya kalau agama mereka disebut sebagai agama kebohongan yang nyata. Na'udzubillah. Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan, tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan, yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu. Nah sobat netizen, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk selalu bermohon hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Karena Allah lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pemberi, dan sebaik-baik pemberi petunjuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian ya sahabat netizen video dari kami, semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.